Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Portofolio Aktif, yang beranggotakan saya Puteri Balkis, saya Tasya Valentina Sihite. Yang pertama ada pengertian manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengawasi investasi untuk mencapai tujuan keuangan tertentu dengan cara yang terstruktur. Tujuan utama manajemen portofolio adalah mengoptimalkan hasil investasi sambil mengelola risiko dengan memanfaatkan berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, ataupun properti. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen portofolio yaitu aktif dan pasif. Yaitu aktif adalah salah satu taktik manajemen yang biasanya melibatkan aktivitas jual beli atau trading yang cukup intens demi bisa mengguguli pasar meskipun berpotensi memberikan return yang jauh lebih tinggi dibandingkan manajemen portofolio pasif. Risiko yang ditanggung pun juga relatif lebih besar. Pada jenis manajemen portofolio, biasanya investor atau manajer investasi akan secara aktif mengikuti berita terkini tentang tren pasar, perubahan dalam perekonomian, perubahan pada dunia titik, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai instrumen investasi mereka. Selanjutnya yaitu pasif. Manajemen portofolio pasif juga sering disebut sebagai manajemen reksadana instan. Tujuan dari manajemen portofolio pasif adalah untuk bisa menghasilkan keuntungan yang sama dengan indeks tertentu yang dijadikan acuan. Biasanya strategi pasif ini tidak memerlukan tim manajemen khusus dalam proses pengambilan keputusan. Investasi yang dikelola dengan manajemen portofolio pasif lebih banyak dipilih oleh investor yang hanya ingin menerima imbal atau hasil investasi tanpa mengambil risiko tinggi dan terlibat secara aktif dan trading aset investasi. Selanjutnya ada proses manajemen portofolio meliputi yang pertama ada perencanaan, yang kedua pemilihan aset, yang ketiga ada pengendalian risiko, yang keempat pengukuran kinerja aset, dan yang kelima evaluasi portofolio. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan investasi sesuai dengan kebutuhan investor, mengidentifikasi profil risiko untuk menentukan toleransi terhadap fluktuasi pasar, menyusun strategi investasi yang mencakup alokasi aset dan diversifikasi. Yang kedua ada pemilihan aset, yaitu menganalisis berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau aset lainnya. Memilih aset berdasarkan potensi keuntungan, risiko, dan kondisi pasar. Melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Yang ketiga ada pengendalian risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko yang mungkin timbul dalam portofolio, menerapkan strategi mitigasi risiko seperti hedging atau alokasi ulang aset, menggunakan instrumen proteksi seperti stop loss atau rebalancing portofolio secara berkala. Yang keempat ada pengukuran kinerja aset, mengevaluasi performa aset dalam portofolio dengan menggunakan indikator seperti return atau investment atau ROI, Sharpe ratio, dan alpha, membandingkan kinerja portofolio dengan benchmark atau indeks pasar, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi performa aset. Dan yang kelima ada evaluasi portofolio, yaitu mengkaji apakah portofolio masih sesuai dengan tujuan investasi yang ditetapkan, menyesuaikan strategi investasi jika ada perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan investor, dan selanjutnya melakukan rebalancing untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Selanjutnya, contoh manajemen portofolio. Misalkan seorang investor memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana pensiun dalam 20 tahun. Investor ini memulai dengan dana awal sebesar 100 juta dan memilih untuk melakukan manajemen portofolio dengan cara berikut. Pertama, alokasi aset 60%, 60 juta diinvestasikan dalam saham blue chip, saham perusahaan besar dan stabil. 30%, 30 juta diinvestasikan dalam obligasi pemerintah untuk mendapatkan pendapat yang lebih stabil dan risiko lebih rendah. Yang terakhir 10%, 10 juta diinvestasikan dalam reksadana pasar uang atau properti untuk memperbesar diversifikasi dan mengurangi volatilitas.
Diversifikasi dalam saham, investor menyebar dana ke berbagai sektor industri seperti teknologi, kesehatan, dan energi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga di satu sektor. Dalam obligasi, investor memilih kombinasi obligasi pemerintah dan perusahaan dengan rating yang berbeda. Pemantauan dan penyesuaian setiap tahun, investor mengevaluasi kinerja portofolio dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil investasi dan perubahan tujuan atau kondisi pasar. Dan berikutnya ada kesimpulan, manajemen portofolio aktif adalah strategi investasi yang melibatkan aktivitas jual beli sekuritas secara aktif untuk mengguli kinerja pasar. Manajemen portofolio aktif bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun juga mengambil risiko yang lebih besar. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.